got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm down. Sumpah Pemuda. Conten 1 Sejarah Sumpah Pemuda. 2 Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Struktur panitia. 4 Isi teks Sumpah Pemuda. 5 Makna Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda. Lahirnya, Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia PPP dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Di antaranya Jong Java, Jong Sumatranan Bun, Jong Bataks Bun, Pemuda Indonesia, Jong Islamiten Bun, Jong Celebes, Sekar Rukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. 1. Rapat pertama Sabtu, 27 Oktober tahun 1928. Rapat pertama ini diselenggarakan di Gedung Katolik Jomenlingan Bontiaji B, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia, diantaranya sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. 2. Rapat kedua Minggu, 28 Oktober tahun 1928. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung OS Java Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaranya adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. 3. Rapat ketiga Minggu, 28 Oktober tahun 1928. Rapat yang ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesia Club Buis Keramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini akan mendidik anak-anak agar lebih disiplin dan mandiri. Keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam hal perjuangan. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil Kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Sebelum Kongres ditutup, W.R. Supratman menampilkan lagu ciptaannya Indonesia Raya yang mendapat sambutan meriah. Satu hal yang menarik dari lagu ini, tidak banyak yang mengetahui bahwa lagu tersebut selama ini dinyanyikan hanya 1 bait. W.R. Supratman menciptakan lagu tersebut dalam 3 bait stanza. Dari ketiganya, stanza pertama jauh lebih populer dan dihafal masyarakat Indonesia daripada kedua dan ketiga. Indonesia Raya kemudian diresmikan menjadi lagu kebangsaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Kongres Pemuda II. Muhammad Yamin, As Mangunsarkoro, Theodora Atia Salim, Amir Syarifuddin, W.R. Supratman, Sunari Sastrowardoyo, Joko Marsait, J. Leimena, Sugondo Jojo Pupito. Struktur Panitia Kongres Sumpah Pemuda II 27-28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Weltevreden oleh sebuah panitia dengan susunan sebagai berikut. Ketua, Sugondo Jojo Puspito PPPA. Wakil Ketua, Ira Imi Joko Marsait Jong Java. Sekretaris, Muhammad Yamin Jong Sumatranan Bon. Bendahara, Amir Syarifuddin Jong Bataks Bon. Pembantu 1, Johan Muhammad Kajajong Islamiten Bon. Pembantu 2, R. Kaca Sumkana Pemuda Indonesia. Pembantu 3, RNC Senduk Jong Celebes. Pembantu 4, Johannes Leimena Jong Ambon. Pembantu 5, Rajani Sueb Pemuda Kaum Betawi.
Isi teks Sumpah Pemuda tahun 1928. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah Jang 1, Tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa Jang 1, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memiliki cerita sejarah dan tujuan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dari jajahan negara asing. 1. Menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Lahirnya, Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan anak muda. Kala itu, pemuda dan pemudi rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran moral bahkan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. 2. Menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar UUD tahun 1945 pasal 36. Kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu ditekankan. Terlebih saat ini, bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa. Padahal, tanpa pemahaman berbahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan sulit. Hal ini juga berpengaruh pada inteligensi dan rasa nasionalisme. 3. Menjaga keutuhan bangsa. Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Di era sekarang, makna Sumpah Pemuda harus ditanamkan melalui pelajaran sejarah di sekolah. Hal ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme para generasi muda. Perkembangan teknologi saat ini cukup berpengaruh pada cara berpikir generasi muda. Teknologi seharusnya digunakan secara bijak agar generasi muda dapat lebih peduli dan paham akan kondisi negaranya. Thank you.